Kisah ini tidak dimulai dengan ledakan, ia dimulai dengan keheningan. Para nelayan adalah yang pertama menyadari ada yang tidak beres. Laut menjadi terlalu tenang, tidak ada ombak, tidak ada burung, tidak ada ikan. Sonar di kapal mereka hanya menunjukkan satu hal, bayangan raksasa yang tidak bergerak di dasar laut. Terlihat seperti sesuatu yang sedang menunggu. Para ilmuwan menyebutnya anomali, para jenderal militer menyebutnya ancaman. Tetapi laut menyebutnya sebuah kebangkitan. Jauh di kedalaman tergelap samudra, sesuatu yang lebih tua dari peradaban manusia akhirnya terbangun. Namanya Leviathan. Bukan monster yang marah, bukan pemburu. Ia adalah penjaga zaman kuno. Makhluk yang sudah hidup jauh sebelum bumi mengenal manusia. Saat Leviathan mulai bergerak, arus samudra di seluruh dunia berubah arah. Pola cuaca global runtuh seketika. Tsunami tercipta tanpa adanya gempa bumi. Pelabuhan-pelabuhan besar di seluruh dunia tenggelam, kota-kota pesisir ditinggalkan oleh penghuninya. Bukan karena diserang, tetapi karena lautan tidak lagi bisa diprediksi. Negara-negara di dunia bersatu, kapal induk dikerahkan, rudal nuklir ditembakkan ke titik di mana Leviathan berada. Ledakan besar terlihat di permukaan air, cahayanya menyilaukan. Tetapi Leviathan tidak bereaksi sama sekali. Mengapa? Karena kita tidak sedang melawan makhluk hidup. Kita sedang melawan bagian dari planet itu sendiri. Tubuh Leviathan bukanlah daging dan tulang biasa. Ia seperti bebatuan kuno, terumbu karang hidup, dan energi samudra yang menyatu dalam satu wujud. Ia tidak berdarah. Ia tidak bisa dilukai dengan cara yang kita tahu. Setiap gerakannya menggeser dunia. Satelit akhirnya menangkap gambaran yang lebih mengerikan. Leviathan tidak sendirian. Kehadirannya memengaruhi seluruh samudra di planet ini. Seolah-olah lautan adalah sistem saraf raksasa, dan Leviathan adalah otaknya. Ikan-ikan mulai bermigrasi tanpa arah. Paus terdampar secara massal di pantai-pantai di seluruh dunia. Seluruh ekosistem laut runtuh hanya dalam hitungan minggu. Dan di tengah kepanikan ini, manusia mulai bertanya hal yang salah. Bagaimana cara kita membunuhnya? Padahal, pertanyaan yang benar seharusnya adalah, mengapa ia bangun? Di arsip-arsip kuno perpustakaan Vatikan, di tablet tanah liat Sumeria, di gulungan-gulungan yang dulu dianggap mitos, para sejarawan menemukan jawaban yang mengerikan. Semua teks kuno itu dibuka kembali. Mitos-mitos yang dulu ditertawakan, kini dibaca dengan penuh ketakutan. Leviathan disebut sebagai penjaga keseimbangan, pemakan keserakahan, dan pengingat bahwa lautan bukanlah milik siapapun. Ternyata, ia terbangun karena sebuah alasan. Ketika tingkat pencemaran laut mencapai titik kritis, ketika dasar samudra digali tanpa henti untuk mencari sumber daya, ketika lautan dijadikan tempat sampah raksasa bagi peradaban kita, penjaga itu akhirnya bangun dari tidurnya. Leviathan tidak menghancurkan kota-kota kita untuk balas dendam. Ia tidak punya emosi seperti itu. Ia hanya mengusir. Air laut naik dengan cepat. Batas pantai di seluruh dunia bergeser puluhan kilometer ke daratan. Manusia kehilangan wilayahnya, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, manusia harus belajar hidup tanpa menguasai lautan. Tidak ada kemenangan dalam perang ini. Tidak ada perayaan, yang ada hanyalah pilihan. Beradaptasi atau punah. Di akhir cerita ini, Leviathan tidak pernah benar-benar menyerang daratan. Ia tetap berada di laut, menjaga Sioliola. Ia sedang berkata satu hal kepada kita semua. Tanpa perlu sepatah kata pun, kalian boleh hidup di atas bumi, tapi kalian tidak pernah memilikinya. Kisah ini adalah pengingat, mungkin bukan tentang monster raksasa, tapi tentang bagaimana kita memperlakukan planet ini. Karena suatu hari, planet ini mungkin akan mengingatkan kita dengan caranya sendiri. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.